Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya, ada sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Sebab itu kita saat ini mau menghadap hadirat Tuhan, membawa seluruh keberadaan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menemukan pribadi Tuhan dalam hadiratnya. Sebab ketika kita menemukan Tuhan, ketika kita menemukan pribadinya dalam hadiratnya, kita menemukan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Sebab Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menemukan pribadi-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Berikanlah kami, umat-Mu yang saat ini sungguh-sungguh rindu mencari wajah-Mu. Berikanlah kami menemukan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikanlah kami menemukan pribadi-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap hidup kami ya Bapa. Layakkan kami untuk masuk dan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami di hadapan-Mu, agar kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Sebab Engkau hanya berdiam dan berkenan dalam kekudusan Tuhan. Sebab itu kuduskanlah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, berkatilah ibadah kami, berkatilah persekutuan ibadah kami saat ini. Dengan hadirat pribadi-Mu yang melingkupi, menjamah, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu
ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sungguh Tuhan, sungguh ku sembah Kau seumur hidupku. Oh,
dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami. Oh, ku sembah Kau seumur hidup kami, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Bahwasanya Engkau sempurna dalam kasih dan perbuatan-Mu. Engkau Allah yang baik dalam segala rencana-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sempurna dalam kasih dan kebaikan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat dalam perbuatan-Mu. Tak terselami kasih dan setia-Mu dalam hidup. Terima kasih. Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Engkau Allah yang sempurna dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Allah yang sempurna dalam kasih dan sayang-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih, kuasa dan pribadi-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu Yesus. Katakan, dengan apa, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi angkat hatimu dan jiwamu pada Tuhan. Katakan, segala pujian dan syukur, katakan, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang limpah dan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh,
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan paling meriah bagi Allah yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Kami mau memuji segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kasih Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Oh mari katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi kita katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Oh katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Selamanya. Yes Lord. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang sempurna dalam kasih-Nya kepada kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan hadir melawat setiap umat-Nya yang memuji dan menyembah Dia. Yang mencari Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hidup. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya
dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Ketika Tuhan hadir, lawatannya hadir melawat setiap umat-Nya. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah, Tuhan hadir dalam. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan dulu jemaat Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita percaya kasih-Nya juga hadir. Lawatannya pun hadir dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan melawat hidup kita, maka sesuatu yang baru akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang Dia mau, Dia bisa lakukan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang Dia rancangkan dan lakukan dalam hidup kita, pasti yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kesempurnaan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan kesempurnaan kasih sayang dan cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada kasih yang sama seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Mari yang rasakan kebaikan Tuhan bersama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi kita katakan, Kau telah buktikan, amin, cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Saya rindu sekali lagi umat Tuhan bersama para pemuji, dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku Tuhan. Oh, yang ada padaku semua milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Dengan kasih Kristus, saya undang sekali kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh, katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab ada tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Oh, mari angkat hatimu yang mencintai Tuhan, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh Tuhan, selamanya Kau ku cinta.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat cinta kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap. Hanya Kau Tuhan, tempatku hanya berharap. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban dalam hidup kami. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Berbicara untuk setiap kami. Ajar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita berada di penghujung tahun 2025 dan pada minggu terakhir di bulan Desember. Tentunya tahun 2025 bukan hanya soal waktu yang kita jalani, tetapi adalah sebuah proses yang harus kita hadapi. Terkadang proses itu Tuhan izinkan berjalan di dalam kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam kegagalan. Bahkan mungkin kita berdoa tetapi belum ada jawaban doa. Ada banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi di sisi itu kita belajar nilai-nilai rohani. Sehingga kita memahami bahwa tahun 2025 akan menjadi momen penting ketika kita memasuki di tahun 2026 nanti. Sehingga kita menjadi jemaat, menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam menjalani proses hidup bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita akan belajar sebuah refleksi, sebuah pelajaran hidup di tahun 2025.
Tentunya kita sudah melalui di bulan Januari sampai di akhir Desember ini. Dari khotbah yang disampaikan, saya meringkas 4 hal yang sangat penting, sehingga ini menjadi satu modal juga untuk kita bukan saja membuat resolusi di dalam kehidupan kita, membuat perubahan di dalam hidup kita, meningkatkan iman kita, di tahun 2026 nanti, tahun yang baru, sehingga kita menjadi jemaat yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebuah pelajaran yang sangat penting di tahun 2025, dan tentunya apa yang disampaikan, khotbah yang disampaikan bahkan juga bukan saja dari gembala dan ibu gembala, bahkan juga pendeta yang diundang yang melayani tempat ini. Tentunya kita juga mendengar dari khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dari YouTube dan lain sebagainya. Tentunya itu berhubungan dengan apa yang disampaikan tentang perjalanan hidup di tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat 4 hal yang sangat penting menjadi satu pelajaran yang luar biasa di tahun 2025 ini, sehingga menjadi satu modal kita menjalani di tahun 2026 nanti. Kita akan melihat teks ayatnya, bisa dibantu di atas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayat ini juga bicara tentang masalah pergumulan, kegagalan, dan hal-hal yang lain yang sedang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Diringkas dengan sebuah perkataan firman Tuhan, segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal, ada masa kita kuat, ada masa juga kita sakit, ada masa kita mengalami berkat Tuhan, ada masa kita belum mendapatkan berkat Tuhan. Jadi ada banyak persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia. Apapun di bawah langit ada waktunya. Pada waktu tertentu kita orang mendapatkan berkat Tuhan. Pada waktu yang lain orang sedang menanti berkat Tuhan, tetapi orang belum mendapatkan. Itu salah satu contoh perjalanan hidup yang kita lalui di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tahun 2025. Nah, kita akan belajar 4 hal. Dari dari pengkhotbah 3 ayat yang pertama ini, kita melihat hal yang pertama kita belajar menjadi sebuah refleksi di tahun 2005 ini adalah Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup. Kita akan sama-sama menyebutkan Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup. 2, 3. Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi, semua ada masanya. Di bawah langit ada waktunya. Di balik segala pergumulan atau musim kehidupan yang berubah, Tuhan bekerja di sana. Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terkadang rencana yang sudah kita buat itu gagal. Upaya-upaya yang kita lakukan dalam usaha kita, kita berharap supaya toko kita semakin ramai, barang-barang yang kita jual semakin banyak pembeli, sehingga omset yang ada setiap hari bahkan setiap bulan itu semakin bertambah. Tetapi ternyata di tahun 2025 ini omset menurun dan kita menemui masalah pergumulan yang berat di sana.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita harus melewati sebuah proses musim kehidupan. Tetapi kita juga percaya Tuhan bekerja di baliknya. Amin. Saudara, saya ingat pada bulan Mei, saya kan mengikuti STT, saya belajar lagi di S3. Jadi di bulan Mei itu ada ujian S3. Pada saat yang sama, cuma beda berapa hari, Joy juga ada ujian di Petra. Tentunya sebagai orang tua, saya mengedepankan anak karena dia mau ujian. Sementara saya juga mau ujian, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Anggaran atau dana yang ada cukup untuk Joy. Sementara saya nol, karena mementingkan anak begitu ya ujian pada waktu itu. Ujian skripsi. Saya berdoa kepada Tuhan. Tadinya saya berkata, oh berarti saya tidak bisa melanjutkan ujian, mungkin ujian tahun depan saja, 2026, karena masalah dana. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan di musim seperti ini, yang sebenarnya saya harus ujian karena disertasi saya sudah 1 tahun sudah selesai. Sementara teman-teman dalam 3 bulan terakhir itu mereka masih kerjakan. Sementara saya sudah selesai. Tinggal ikut ujian, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Mendekati hari ujian, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan saya ujian, Tuhan pasti akan memberkati saya. Di tengah musim, di tengah masalah, di tengah saya tidak punya uang untuk membayar uang kuliah, termasuk juga ujian pada waktu itu 12 juta. Belum yang lain. Jadi saya kurang 25 juta. Saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki saya bisa ujian. Ada teman membantu saya. Dia berkata kepada ketua stakam atau rektor yang ada di Manado. Supaya bayar sekian, misalnya 4 juta saja supaya Pak Marvel bisa ikut ujian. Tetapi saya tidak punya uang pada waktu itu, berfokus pada anak saya begitu. Bahkan juga hal-hal yang lain yang memang merupakan tanggung jawab kami. Saya berdoa kepada Tuhan, sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya menghadapi musim seperti ini, tetapi saya percaya Tuhan bekerja di sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata saya diperbolehkan untuk mengikuti ujian, tetapi setelah saya mengikuti ujian harus membayar semua, sehingga saya bisa mengikuti wisuda di bulan Juni pada waktu itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada berapa waktu saya belum menemukan jawaban. Tapi bagi orang yang berseru kepada Tuhan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat di mana Tuhan akan mengambil alih bagian yang sangat penting, dan waktu itu terbaik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Maka ada kalimat Tuhan mengajarkan di tahun 2025 baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu sangat tepat. Ketika saya sudah selesai mengikuti ujian, Tuhan begitu luar biasa lewat seseorang, dan kemudian saya mendapatkan berkat, dan kemudian saya melunasi baik untuk ujian maupun juga biaya kuliah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terkadang kita diperhadapkan dengan musim yang membuat kita tidak mampu mengatasinya. Ada masalah pergumulan berat yang tidak mampu kita mengatasi dengan kekuatan kita yang terbatas. Tetapi kalau kita
ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bukan senang tetapi situasi yang sulit. Namun kita berdoa, kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja di situasi itu untuk mendatangkan berkat bagi setiap kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar poin dari Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup kita. Maka marilah di setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan, mungkin gagal, mungkin kita belum mendapatkan berkat, ada masalah pergumulan berat yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan di tahun 2025 ini. Ada masa sulit, terkadang kita menghadapi masa senang ketika kita diberkati. Tetapi kita juga menghadapi yang masa sulit. Kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya yang terbaik untuk mendatangkan berkat untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Pelajaran hari ini, ketika kita percaya Tuhan akan memberikan berkat di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan jalan keluar di waktu yang tepat. Jangan kita menilai hidup di satu musim atau masalah pergumulan, atau jangan kita berfokus kepada itu. Tetapi kita harus berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Katakan amin. Berfokus kepada karya Tuhan. Di tengah-tengah masalah, Tuhan mungkin melakukan perkara yang besar. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah tantangan, Tuhan pasti akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan jalan keluar dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah musim kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pelajaran sebagai refleksi di tahun 2025 ini. Selain yang pertama, Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup kita. Kita percaya waktu Tuhan itu tepat untuk memberkati kita, untuk memberikan jalan keluar. Yang kedua, Tuhan menggunakan keadaan sulit untuk kebaikan. Katakan amin. Terkadang keadaan sulit bagi kita dari pikiran dan bahasa hati kita, jiwa kita, aduh, bukankah saya percaya kepada Tuhan? Kenapa saya mengalami kesulitan seperti ini? Ternyata di tengah-tengah kesulitan atau keadaan sulit menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk kita bisa melihat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karya Allah untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan tidak dibatasi oleh pergumulan kita. Bahkan Tuhan memakai situasi itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan berarti kebaikan atau berkat Tuhan atau jalan keluar yang Tuhan berikan bukan kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan sehingga dikatakan begini, Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah menurut perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Sedangkan orang yang tidak melakukan kehendak-Nya, tidak setia kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat melakukan perintah-perintah-Nya. Sehingga ketika keadaan sulit sedang menimpa kehidupannya, ketika masalah pergumulan berat sedang menimpa dalam kehidupannya, dalam usaha pekerjaan, bahkan juga dari segi fisik mengalami sakit, karena dia taat melakukan perintah Tuhan, sebagai bentuk dia mengasihi Tuhan, maka Allah mendatangkan kebaikannya di sana. Berapa kali saya jelaskan kata mendatangkan kebaikan ini
lebih tinggi dari logika kita tentang kebaikan itu. Mungkin apa yang kita punya, mungkin handphone dengan harga yang mahal yang kita miliki. Dan kita berkata handphone itu lebih baik daripada handphone yang lain. Itu di dalam pemahaman kita, apa yang kita miliki itu lebih baik dari yang lain. Tetapi kata kebaikan di sini adalah kata kebaikan yang melebihi dari apa yang ada di dalam logika kita, pikiran kita, di dalam hati kita. Dari apa yang kita pandang itu yang terbaik, kalau Bapa memberikan itu lebih baik dari itu. Amin. Lebih baik dari itu. Bahkan melebihi dari apa yang sedang kita pikirkan dalam hidup kita. Artinya ketika keadaan sulit terjadi dalam kehidupan kita, Allah mendatangkan kebaikan sehingga kita menjadi heran. Tuhan bekerja secara luar biasa, melebihi apa yang saya pikirkan. Mungkin kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan turut campur tangan terhadap masalah yang saya hadapi. Tetapi Tuhan bekerja lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Seperti sebuah kesaksian yang saya pernah jelaskan. Seorang ibu janda, dia punya anak cuma satu. Dan anak ini pintar sehingga dia kuliah di Amerika begitu. Ibu ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tinggal di rumah kontrak. Dalam 2 minggu kontrak saya selesai. Di rumah saya selesai Tuhan. Mohon Tuhan saya diberkati supaya mendapatkan rumah yang kecil untuk tempat tinggal saya. Ketika Tuhan memberkati saya dengan rumah yang kecil, saya bisa memakai rumah itu untuk memanggil teman-teman saya untuk berdoa di rumah itu. Ibu ini memang luar biasa, dia cinta Tuhan, dia orang yang pribadi yang suka berdoa, dia besuk dan lain sebagainya. Dia membuktikan dengan nilai kesetiaannya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberkati ibu ini lebih dari apa yang dia doakan. Dia berdoa rumah yang kecil, ternyata Tuhan memberkati dia dengan rumah yang besar lewat anaknya juga yang waktu kuliah juga bekerja di Amerika. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan menyatakan kebaikan di sana bagi orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga adalah ketika kita belajar di tahun 2025 ini tentang kehidupan kita. Selain kita belajar tentang Tuhan bekerja melalui setiap musim hidup, bahkan Tuhan menggunakan keadaan sulit untuk menyatakan kebaikan di dalam hidup kita. Kita juga harus belajar percaya, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Terkadang kita memahami kita lebih kuat dari orang lain. Kita melihat diri kita ini punya harta, punya modal dan lain sebagainya. Kita berkata kita sehat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tetapi jangan melupakan kita harus percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri dengan apa yang kita punya. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti orang yang sungguh-sungguh tulus. Dia menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia setia mengabdi kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin kita menjadi orang yang pintar, punya kemampuan lebih, yang mendorong di dalam usaha pekerjaan dan apapun yang kita lakukan. Kita punya kemampuan itu, tetapi kita sendiri terbatas adanya. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti orang yang tunduk kepada logika diri sendiri. Dia betul-betul percaya
Dan dia membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang belajar percaya kepada Tuhan bukan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, adalah orang yang tentunya ketika mengalami keadaan sulit, ketika mengalami tantangan pergumulan hidup, dia percaya di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah keterbatasan dirinya, Tuhan sanggup menolong hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, bahkan juga setelah itu diganti oleh Yosua. Sehingga mereka bisa menikmati harta kekayaan. Mereka bisa menikmati tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu. Artinya orang Israel mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, apa yang kamu miliki bukan karena usahamu, tetapi karena Aku adalah Tuhan yang menuntun kamu, sehingga kamu bisa menikmati kekayaan itu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar percaya karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Apapun yang menjadi rencana manusia terbatas adanya. Tetapi ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, maka kita ingin Tuhan bekerja di dalam rencana kita. Sehingga rencana kita itu sesuai dengan nilai percaya kita kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam usaha pekerjaan, di tengah-tengah masa depan anak-anak kita. Tetap belajar percaya kepada Tuhan. Yang terakhir adalah sebuah refleksi atau pelajaran hidup di tahun 2025 ini adalah kita rindu ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera kita dapati ketika kita berdoa dan menyerahkan sepenuh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagaimana di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini teks dari ayat 6 ini berhubungan dengan damai sejahtera ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu adalah kepuasan batin. Damai sejahtera itu adalah bagaimana Allah menolong bekerja, bagaimana Allah bertindak menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu juga bicara tentang kemakmuran, baik secara rohani maupun secara jasmani. Apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kita, masuk di dalamnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita rindu memiliki damai sejahtera itu, maka marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di setiap musim yang sedang kita hadapi, di setiap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan doa, hubungan, kedekatan kita dengan Tuhan itu terputus. Tetapi marilah kita semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan dan penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada untuk kita. Bahkan di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Kekhawatiran terhadap masalah, terhadap pergumulan bisa menjadikan orang itu keluar dari iman kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami kekhawatiran, ada banyak
mengalami masalah pergumulan, stres berat karena keadaan yang terjadi. Mereka meninggalkan Tuhan. Kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan yang sedang terjadi. Tetapi doa mengubah hati kita. Bahkan ucapan syukur juga mengubah hati kita. Artinya menerima keadaan yang ada. Tetapi penerimaan itu adalah bagaimana kita ketika dekat dengan Tuhan, sekalipun keadaan sulit, kekhawatiran yang membuat orang bisa stres dan depresi, tetapi doa itu mengubah hati kita. Artinya, doa yang mengubah hati kita berarti kita punya akses kedekatan dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang sedang terjadi, tidak akan membuat kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa dekat dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera itu. Kita belajar dari hal ini. Kita menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Lewat kedekatan dalam doa, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Karena doa, penyembahan itu mengubah hati kita semakin dekat, semakin serius dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2-3. Tahun 2025 menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan bekerja melalui musim kehidupan, menggunakan keadaan sulit untuk kebaikan, agar kita belajar percaya, hidup dalam doa dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi modal di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memulai di tahun 2025 ini, sekalipun kita menghadapi masalah, pergumulan berat, di sana ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kita yang percaya, setiap kita yang berdoa, setiap kita yang menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Bahkan di momen 2026 nanti, kita memulai dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat setiap hal yang terjadi mulai dari bulan Januari sampai Desember. Kita melihat Tuhan bekerja dan akan terus mendatangkan kebaikan, pertolongan, dan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi yang pertama, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Dan aku sembah Engkau ya Tuhan, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang memulihkan hidupku Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima
terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Musik dan singer WL melakukan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bulan Desember, bahkan di akhir Desember 2025 ini, kita sudah melangkah mulai bulan Januari. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di situ kita tidak kuat. Mungkin di situ kita tidak mampu. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, di setiap musim kehidupan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di masalah yang sulit yang sedang terjadi dalam usaha pekerjaan, bahkan menyentuh segi fisik kita, Tuhan ada, Tuhan hadir di sana. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Yang penting kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang penting kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Tuhan izinkan di setiap masalah yang sedang terjadi, Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan jalan keluar. Dan ini menjadi satu modal di dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru. Di tahun 2026 nanti kita memulai dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, tetapi hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang Natal, bicara tentang kelahiran, artinya kehadiran Tuhan itu selalu ada. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Kalau kita sudah melalui tahun 2025 ini, bahkan akan mengawali di tahun 2026 nanti, mulai dengan Tuhan, mulai dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat Tuhan bekerja untuk mendatangkan semua yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Kami menaikkan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Untuk segala kebaikan-Mu, segala pujian
dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami, melebihi dari apapun. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, pertolongan yang ajaib, perbuatan yang perkasa datang dari-Mu Tuhan. Glory, glory, kiara lama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan penuh kasih, dengan hormat, Ibu Betty Hantuma akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur di mana kami merasakan kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bimbinglah kami semua ya Tuhan, untuk kami selalu hidup hanya melekat kepadamu, hidup selalu mengandalkan Tuhan, hidup selalu ya Tuhan terhubung denganmu Bapa. Untuk kami selalu ya Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya. Sebab itulah janji firman-Mu Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan siang ini. Untuk kami selalu ya Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, untuk kami memasuki di tahun yang baru. Kami tahu Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan mengelilingi kami ya Tuhan dengan terang-Mu Bapa, yaitu terang kemuliaan Tuhan mengelilingi kami dimanapun kami berada. Apapun yang terjadi kami tahu kami ada di dalam naungan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur inilah hidup kami,
hidup yang selalu ada di dalam rencana Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila kami sungguh-sungguh ya Tuhan kepadamu, maka janji firman-Mu Bapa tergenapi dalam setiap hidup kami. Dalam memasuki tahun yang baru, kami tidak khawatir apapun yang terjadi, bahwa Tuhan jaminan hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, terima kasih buat gembala kami. Tuhan memberkati gembala kami ya Tuhan dengan hikmat selalu daripadamu. Tuhan berikan gembala kami untuk selalu hidup, selalu mengandalkan Tuhan. Roh Kudus selalu ya Tuhan penuhi dia, penuhi dengan kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, dan seluruh pelayan-pelayan, seluruh ya Tuhan yang terlibat dalam gereja ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa ya Tuhan jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa dalam nama Yesus untuk bertekuk lutut bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, keselamatan di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Bagimu segala puji, kemuliaan, kuasa nama Yesus. Kami minta ini semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Seberapa kita yang ada hari ini kita bersyukur karena ini adalah ibadah yang terakhir di tahun ini, ibadah raya yang terakhir di tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat pelayanan semua yang melayani pada hari ini, yang melayani sebagai aser, kolektan, juga tim PAW pada hari ini, juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga ya spesial ya multimedia kita ini, sekalipun mungkin Saudara Rafael tidak ada di sini, tapi dia menolong kita ya dari jarak jauh gitu ya. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman pada hari ini, ya semua kegiatan dan ibadah kategoria diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 6 Januari, maaf itu 2026 ya seharusnya ya, saya salah ketik, 6 Januari 2026. Minggu depan kita sudah memasuki tahun 2026 ya, 2026. Di ibadah raya yang pertama minggu depan ya tanggal 4 Januari ya, 4 Januari ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tanggal 4 Januari 2026 akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Kemudian jam 10 akan ada ibadah anak di ruang serbaguna. Ini adalah awal di tahun yang baru, kita akan memulai segala sesuatu. Kemudian ibadah tutup tahun 2025, doa tutup tahun, doa dan kesaksian akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 7 sampai jam 9 malam. Ayo sama-sama datang, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama bersyukur sama Tuhan, mempersiapkan setiap hidup kita untuk memasuki tahun yang baru. Kita percaya bahwa doa itu adalah sebuah bekal rohani kita gitu ya, bekal rohani kita. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan kita serahkan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2026. Tapi ketika kita, sekalipun kita tidak pernah tahu, tapi kalau kita melangkah bersama Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita menjalani semua hal. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 jam 10 pagi. Ini tidak ada perjamuan kudus karena perjamuan kudus akan dilakukan di tanggal 4 Januari ya. Cuman ada disertai dengan pembagian ayat firman Tuhan. Ya puji Tuhan, pada ada satu anak Tuhan ya dari GPPS Solo gitu ya. Dalam perbincangan saya dengan anak Tuhan ini, dia menyampaikan bahwa dia akan berkomitmen untuk mensuplai hosti dan anggur untuk keperluan gereja kita. Kemarin saya sudah menerima 3 pack dan ternyata 1 pack masing-masing isinya 100 biji. Jangan bingung Bapak Ibu Saudara, nanti hostinya itu berupa kecil ya, tidak besar, karena ini adalah donasi atau sumbangan dari seorang anak Tuhan yang berada di Solo. Dia komitmen mau memberikan untuk gereja kita. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi dia sudah memberikan komitmen
komitmennya sudah mengirimkan 300 biji hosti. Jadi kecil ya, nanti jangan kaget, hostinya kecil, nanti tanggal 4 Januari kalau kita perjamuan hostinya kecil, tapi tetap ada ayatnya ya. Sudah ada hostinya dan kemudian ada anggurnya. Ya puji Tuhan, kita doakan supaya ibu ini diberkati Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan. Ya. Ya, ini saya tidak membaca, saya akan hanya membaca di bagian yang terakhir. Ya. Hanya ini tertambah ya, hanya ketambahan kolekte Malam Pelita, dan ini yang baru kami catat, yang infonya baru kami terima adalah Rp3.263.000, sedangkan kolekte dari ibadah Natal 25 Desember karena saya belum menanyakan juga berapa jumlahnya tidak dimasukkan, tapi total pemasukan per 23 Desember 2025 adalah Rp28.245.000. Ya, terima kasih baik kepada jemaat di tempat ini yang sudah berjerih lelah ya, mendukung juga jalannya Basar, dan kemudian juga memberikan ucapan syukur Natal melalui amplop-amplop yang sudah diberikan. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu memperhitungkan apapun yang kita kerjakan, baik besar kecil, yang penting kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan sukarela, semuanya diperhitungkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Ini baru laporan pemasukan, umur panjang nanti mungkin minggu depan kami akan sudah memberikan laporan keseluruhan pemasukan dan pengeluaran. Dan saya rasa ini masih ada saldonya Bapak Ibu Saudara ya, masih ada saldo yang tersisa yang cukup ya, menurut saya cukup lumayan lah ya. Dan kita berdoa kiranya setiap orang, juga ada beberapa orang yang sudah memberikan di luar dari gereja kita, baik melalui pembelian basar dan memberikan sumbangan, kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat itu memberkati ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kita berikan, baik persembahan ucapan syukur kita, persembahan dari kolekte kita, maupun apapun yang kita berikan untuk Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan berilah semua itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Sebelum kita memberikan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan, biar Tuhan selalu memelihara hidup kami, dan kami juga bersyukur, dan sebagai ungkapan syukur kami memberikan melalui persembahan kami, baik persembahan kolekte, ucapan syukur, persepuluhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat segala sesuatunya, dan kami percaya apapun yang kami berikan untuk Engkau, Engkau akan membalasnya dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kami teringat pada saat ini kami berdoa buat Cik Vivi Bertus yang terjatuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan kondisi kakinya yang patah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingat buat rekan-rekan kami yang lain yang sedang terbaring sakit, yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan menolong mereka dan memulihkan secara sempurna, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah dengan Engkau, kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan buat seluruh rekan-rekan kami Tuhan yang berada dari Sumatera, Aceh dan sekitarnya yang masih mengalami bencana. Tuhan, kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian, dan biarlah bencana ini Tuhan boleh segera berakhir, dan Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan dalam bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memperhatikan mereka sebagaimana Tuhan memperhatikan dan memelihara kami sekalian. Kami kembalikan segala pujian bagi-Mu, dan kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari bersama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan Allah sumber segala berkat akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat terbaik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, sebab Tuhan kita baik selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagimu. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih kesempatan yang luar biasa kami dapat memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan isi hati-Mu, dan kami percaya kami diberkati dengan kebenaran-Mu, bahkan kami tetap dekat, tetap bersekutu, tetap intim dengan Tuhan, dan Tuhan memakai kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, berdoa untuk Koceng, berdoa untuk Cik Vivi, berdoa untuk Cik Liana, berdoa untuk Ibu
Yesi, bahkan juga jemaat-jemaat yang sedang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima janji berkat Tuhan. Sebagaimana sabda firman Tuhan, setiap kita yang setia, beribadah, dan melakukan kehendak Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu arahkan hati kita, mengangkat dua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, bahkan juga memelihara kehidupan kita, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita, berkat jasmani, bahkan berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang luar biasa, usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita boleh menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita sekalian. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.